Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kita ketemu lagi dengan materi yang berhubungan dengan konstruksi rangka batang, khususnya untuk mencari deformasi. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah mencari deformasi pada titik-titik pada konstruksi rangka batang, tentunya konstruksi rangka batang yang majemuk, dengan metode grafis Williott-Moore. Pada materi sebelumnya yang membahas tentang metode grafis Williott, itu hanya bisa digunakan untuk konstruksi rangka batang dengan pola adalah konstruksi rangka batang yang simetris. Rangka batang yang simetris seperti ini, yaitu bentuknya simetris, kiri kanan, atau mungkin bisa juga atas bawah. Ini kebetulan contohnya simetrisnya kiri kanan, baik bentuknya maupun nilai-nilai deltanya dia simetris. Atau bisa juga diterapkan metode Williott tersebut pada konstruksi rangka batang di mana sendi dan roll hanya dihubungkan oleh satu batang. Seperti yang berikut ini, yang untuk nomor 4 dan 5 ini sendi dan rollnya hanya dihubungkan oleh satu batang, ini juga. Namun bagaimana dengan konstruksi rangka batang yang tidak mempunyai dua sifat tadi, tidak simetris ataupun sendi dan rollnya tidak dihubungkan oleh satu batang. Itu kita menggunakan metode yang baru, diagram grafis Williott-Moore. Filosofi metode Williott-Moore itu seperti berikut, yaitu materi yang seperti ini. Perhatikan pada konstruksi rangka batang seperti ini. Ini adalah konstruksi rangka batang yang simetris secara bentuk, namun secara deformasi tidak simetris. Karena konstruksi rangka batang ini dibebani oleh beban yang tidak simetris, menghasilkan gaya-gaya batang yang tidak simetris dan nilai perubahan panjang batang yang tidak simetris juga. Ya. Nah ini misalkan kalau dikasih beban P di sini, maka batang AC ini akan mengalami tarik, BC mengalami tekan, BD mengalami tarik, dan AD mengalami tarik, CD mengalami tekan. Nah bagaimana mencari deformasinya dengan metode grafis? Karena ini sendi dan rollnya tidak dihubungkan oleh satu batang, kemudian rangka batang ini juga tidak simetris dari kiri kanan, sehingga kita tahu bahwa nanti bentuk perubahannya akan menjadi tidak simetris. Katakanlah ini batang vertikal, yang tadinya vertikal dia akan menjadi miring ke kanan secara logika karena ini didorong oleh didorong ke kanan. Batang ini mungkin C ini akan bergeser ke kanan bawah, kemudian D-nya akan bergeser ke kiri bawah misalnya, titik B ini akan bergeser ke kanan atau ke kiri, ya tergantung dari pola bentuk ini. Yang pasti ini tidak simetris sehingga kita tidak bisa menggambarkan diagram Williott-nya dengan cara yang seperti sudah dibahas sebelumnya. Nah dengan Williott-Moore bagaimana? Caranya yaitu titik roll ini, tumpuan rollnya kita pindahkan sementara dulu. Misalnya titik rollnya kita pindahkan ke titik yang berada di dekat sendi. Karena di sini sendinya di titik A, maka tumpuan roll ini kita pindahkan sementara bisa di C, bisa di D. Ya. Jadi boleh pilih salah satu. Misalnya kita pindahkan sementara ke C, berarti rollnya akan hadap ke ini tegak lurus dengan batang AC-nya. Ya, jadi rollnya tidak boleh digambarkan menghadap ke atas atau menghadap ke kanan gitu ya. Karena kita akan mencari pola deformasi yang mudah dari titik A. Karena ini batang AC-nya ke arah kanan atas, maka rollnya juga kita hadapkan tegak lurus ke batang AC. Sehingga kalau rollnya di sini, maka titik C ini bisa kita gambarkan langsung, dia akan bergeser ke kanan atas jika batang ini adalah batang tarik.
Setelah didapatkan titik C aksen, berikutnya kita mencari titik yang merupakan pertemuan dua batang dari titik A dan titik C, yaitu adalah titik D, merupakan pertemuan dua batang AD dan batang CD. Ya. Karena C-nya udah pindah ke sini, maka ini ikutin pola, batang ini jadi akan bergeser ke sini ya. Jadi titik D-nya awalnya di sini. Maka yang AD ini, yang tadinya di sini, juga dia akan bergeser jadi di sini. Ya, di sini sebetulnya AD-nya aslinya. Ya, ini bukan sampai sini ya, tapi sampai di sini ya. Jadi ini sebetulnya AD-nya asalnya dari sini. Ya, seperti inilah polanya kira-kiranya ya. Jadi sekarang setelah dapat titik C aksen, maka kita cari titik D aksen, yaitu caranya CD ini batang tekan, berarti dia akan berkurang, berarti bergeser ke kanan atas. Jadi D aksen itu akan ke sini, ya. Kemudian kalau ikutin dari A yang tadinya di sini, dia akan bergeser ke sini nih, ya. Jadi deltanya dari sini. Ini kemudian kita tarik tegak lurus, dari sini kita tarik tegak lurus, ya, sehingga dapatlah titik D aksen di sini, ya. Setelah D aksen dapat di sini, titik berikutnya adalah titik B aksen. Caranya sama, ini yang tadinya di sini jadi bergeser ke sini, ya. Kemudian karena ini tarik, jadi tambah panjang ke sini. Kemudian kita dari sini, ini BC awalnya di sini, ya. Ini berarti berkurang, ini batang tekan berarti bertambah pendek jadi ke sini. Terus kita tarik tegak lurus, dapatlah B aksen di sini, ini juga tarik tegak lurus, dapat B aksen di sini. Di sini saya hanya menggambarkan aja polanya, kira-kira kalau rollnya ini kita pindah sementara ke sini, maka bentuk rangka batangnya akan menjadi yang seperti ini, ya. A sama dengan aksen, kemudian C aksen, B aksen, dan D aksen. B aksennya akan berada di atas. Seharusnya B aksen itu berada di garis lurus ini, karena roll aslinya kan berada di sini. Maka titik B aksen ini kita turunkan ke sini, ke garis ini, dengan cara memutar sebesar sudut dari A. Dari titik A ya, sehingga B aksen ini kita putarkan dengan sudut ini, dapat titik B double aksen di sini. Titik C juga kita putarkan dengan sudut yang sama, dapat C double aksen di sini, D aksen di sini, dapat D double aksen di sini, sehingga deformasinya, polanya akan menjadi seperti yang ini ya. Jadi C-nya akan bergeser ke kanan bawah, B-nya akan bergeser ke kanan saja, D-nya akan bergeser ke kanan bawah. Ya. Nah, bagaimana ini menggambarkan di dalam grafisnya? Ya, karena kita perhatikan bahwa garis-garis ini B aksen, B double aksen, kemudian C aksen, C double aksen, D aksen, D double aksen, ini adalah bentuk koreksi-koreksi yang sebangun sama bentuk konstruksi rangka batang semula, ya. Sehingga untuk mencari nilai double aksen itu caranya dengan menggambar sebangun dengan gambar konstruksi rangka batang yang semula, konstruksi rangka batang semulanya yang ini, ya, dengan cara menarik garis B aksen ke B double aksen, dengan membuat prinsip bahwa deformasi yang terjadi pada B ini hanya ada delta horizontal. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita perhatikan contoh berikut ini. Ya. Contoh berikut ini adalah bukan konstruksi rangka batang yang simetris, dan sendi serta rollnya juga tidak dihubungkan oleh satu batang. Nah, mengerjakannya, kita pindahkan roll sementara ke titik di dekat tumpuan sendi. Berarti ada dua alternatif, yaitu alternatifnya di C
atau di D. Ya, kalau kita pindahkan sementara ke C, berarti rollnya tetap hadap ke atas. Titik yang pertama kali digambar adalah A sama dengan A aksen, kemudian C aksen. Setelah C aksen, berikutnya adalah D aksen, E aksen, kemudian B aksen, baru F aksen, dan seterusnya. Ya. Tapi kalau rollnya kita pindahkan sementara ke D, maka rollnya harus hadap ke kanan, ya, sehingga D aksen ini nanti akan digambarkan ke arah vertikal, ke atas atau ke bawah, tergantung dari batang ini. Karena batang ini bertambah panjang, nanti D aksennya digambar ke atas. Jika roll sementaranya digambar di D. Ya. Jadi sama aja, nanti kalian bisa praktekkan sih dengan dua cara. Nah, untuk jelasnya, kita coba langsung praktekkan dengan menggunakan Visio. Ya. Gambar ini, kita perhatikan dulu nilai deltanya. Nilai delta yang terbesar adalah 1,81 mili. Yang terkecil adalah 0,42 mili. Ya. Kalau ini kita menggunakan skala 1 cm sama dengan 1 mili misalnya, maka ini akan kita gambarkan sebesar 1,8 cm. Ya. Nah, mungkin itu terlalu kecil, atau kita bisa lipatkan dua, ya, misalnya ini kita gambar dengan 2 kali lipatnya jadi 3,6 cm misalnya, maka kita bikin skalanya bisa 1 cm sama dengan setengah mili, ya, atau dibalik 1 mili sama dengan 2 cm, ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita buka visionya. Misalnya ini sudah ada nih gambar visionya, ya, tapi untuk mengajarkan baru nanti kita coba buat di scene baru, ya. Jadi kita bisa bikin baru, ya, mengajarkan untuk baru atau apa ini file new drawing. Kita pilih yang matrix, ya. Kemudian di sini kita buat, sebelum mulai menggambar, pasti harus buat dulu skalanya, file fit setup, kemudian drawing scale, ya, kita pilih yang custom. Ini adalah ukuran gambar, ini adalah yang mau digambarkan tuh, skalanya berapa, ya. Misalkan kita mau menggambarkan setengah mili itu 1 cm, itu berarti skalanya dibesarin 2 kali artinya. Kalau kita menggambarnya 1 mili sama dengan 1 cm, ya berarti artinya apa, skalanya tetap 10 kali, maksudnya hanya diperbesar 10 kali. Ya, karena senti ke mili itu kan 10 cm. 1 cm itu 10 mili, ya. Tapi kalau kita menuliskannya dalam mili, berarti nanti yang terbacanya dalam mili. Gitu, ya. Jadi ini sebagai contoh, saya buatkan contoh aja. 1 cm misalnya saya akan menggambarkan sebagai setengah mili. Jadi nanti saya lipatkan 20 kali maksudnya. Ya. Saya bikin seperti ini. Ini gambarnya jadi hilang. Karena dia jadi dilipatkan besar, ya. Pindah kemana ya? Ini kita bikin tulisan dulu misalnya, ya. Ya, tampilannya berarti dalam mili. Seperti ini cuma start awalnya aja untuk menuliskan, karena skalanya kalau kita buat 1 cm sama dengan setengah mili itu kan berarti 1 cm itu kan 10 mili sama dengan setengah. Artinya skalanya diperbesar
kalau 1 mili, berarti kalau 10 mili sama dengan setengah mili, berarti 1 mili sama dengan setengah dibagi 10/10, jadi dilipatkan 20 kali gambarnya. Tapi tampilannya di sini dalam milimeter, ya. Sekarang untuk memudahkan kita salin dulu gambar soalnya, ya. Ini gambar soalnya bisa kita print screen, kemudian kita cari gambar ini. Ini kita blok gambarnya. Buka lagi gambar hasilnya. Untuk gambar soalnya ya, untuk memudahkan nanti kita membuatnya. Kita gambar di samping aja, seperti ini, supaya tidak mengganggu bidang kertas. Kita bisa gambarkan di sini. Ya, langkah pertama setelah kita membuat skala, ya, kemudian kita menggambar, yang penting menggambar konstruksi rangka batangnya yang sebangun, tapi skala panjang batang tidak sama dengan skala daripada yang sudah kita buat, karena skala yang sudah kita buat ini dipakai buat menggambar nilai deformasi. Ya, jadi gambar rangka batangnya digambar sebangun aja. Misalnya ini 3 meter, kita bisa gunakan kotak-kotak ini. Katakanlah 3 meter itu misalnya kita bikin, ini ada berapa kotak ya? Ini kan ada kotak besar nih, 5 kotak. Katakanlah misalnya ini kita buat dia sebagai 1 meter. Oke, ya. Berarti 3 meter kita buat menjadi 3 kotak besar. Ya. Nah, ini misalnya mewakili 3 meter. Kalau dibaca 3 mili, ya. Ini 3 mili mewakili 3 meter misalnya, ya. Atau kalau terlalu besar, ya bisa dikecilin sih. Misalnya mau pakai kotak yang kecil-kecil, ya. Katakanlah, tapi biar lebih gampang, nggak apa-apa sih nanti gambarnya dikecilin ya. Biar lebih mudah, misalnya ini untuk AC, ya. Berarti di sini A, ya. Ini adalah C di sininya. Ini C. Kemudian kita bikin yang sama, karena AC ini kita gambarkan 3 mili, 3 mili berarti mewakili 3 meter. Ya. Ini BC-nya di sini. Ini berarti ada B. Kemudian kita bikin 3 meter juga yang ke atas, ya. Sini. Nah, sama. Berarti ini titik. Ini adalah titik F, ya. Titik E. Kemudian dengan cara yang sama kita copy buat yang sebelah kiri. Ini adalah titik D. Kemudian kita buat garis lagi, ini adalah DE. Salah, maaf ya. Ini kita geser ke atas, ini DE, kemudian kita buat lagi di sini. Ini kurang ke bawah kita gambarnya.
kira-kira dulu. Ini di sini, ini buat patokan gambar garis yang ini. Kita bikin garis yang ini dulu. Jadi titik C-nya yang ini ya. Ini kalau dibaca sudutnya harus 4. Ini sudutnya 45 derajat ya. Kalau kita baca ya, berarti udah benar nih polanya. Kita tarik lagi nih ke sini. Kemudian ini ke sini. Salah lagi, benar. Kita cek dulu sudutnya. Ini 135 berarti sama ya, 45 derajat. Kita bikin lagi yang sini. Berarti garis bantu ini kita bisa hapus. Karena ini untuk menunjukkan yang 3 meter ya. Dan berarti titik yang atas ini titik F ya. Ini nggak apa-apa di luar bidang ya. Kita mau cepat mau menjelaskan aja. Ini ya. Paham ya, menggambar konstruksi rangka batang ini harus sebangun dengan bentuk soal, tapi skalanya tidak mengikuti skala yang kita buat tadi. Karena kalau misalnya ini 3 meter, ini diklik Anda mengharapkan panjangnya dapat 3 meter, ya nanti akan panjang banget gitu ya. Yang penting sebangun aja. Jadi kalau 3 meter itu 3 mili, ya berarti panjang-panjang yang lain ya disesuaikan ya, berarti di sini meter mili itu kita baca sebagai meter ya, tapi skala yang digunakan di sini adalah khusus untuk nilai delta LI, jadi nilai delta LI-nya nanti harus dibaca sama persis ya. Di sini adalah 1,12 mili plus 1,12 milimeter. Kemudian di sini 0 berarti dia tidak bertambah panjang, tidak bertambah pendek ya. Dia gaya batangnya 0. Kemudian di sini minus 0,42 mili. Kemudian di sini 1 plus 1,81 mili. Kemudian ini minus 0,7 mili. Kemudian ini plus 0,77 mili. Kemudian ini minus 1,46 milimeter. Ini plus 1,12 milimeter. Ini min 1,12 milimeter. Ya. Nah, setelah seperti ini, ya, berarti ini soal sudah bisa kita buang sebetulnya, tapi biarin aja nggak apa-apa untuk penggambaran. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita tahu bahwa roll-nya di sini, ini sendi ini roll, mungkin untuk lebih jelasnya ini kita gambar dia segitiga sendi ya. Sebentar. Ini kita gambar sebagai roll. Baik, kita lanjutkan
ya tadi berhenti sebentar. Sekarang ini kita tumpuannya di sini roll ya. Ini soal aslinya adalah rollnya di sini. Sekarang untuk menggambar Williot Moore-nya, kita pindahkan sementara rollnya ke sini, ya, ke si aksen. Sehingga kita mulai menggambar dari titik A sama dengan aksen, kemudian menggambar titik C aksen, kemudian nanti berikutnya lagi di aksen dan seterusnya. Ya, kita buat titik sembarang A sama dengan aksen. Misalnya karena kita nggak tahu besarannya nanti berapa, kita bisa mulai gambar itu. Katakanlah di sini misalnya titik A sama dengan aksen tuh di sini, ya. Ini kita buat dia A sama dengan A aksen. Ini, kemudian kita copy garis ini. Ini. Ya. Kemudian untuk dapat nilai C aksennya, tentu ini kita baca panjang garisnya harus 1,12. Di sini baru kebaca 3. Berarti kita koreksi, kita rubah dia menjadi 1,12 mili. Oke. Ini berarti ini kita perbesar dulu sebentar. Ini ya, tulisannya sangat besar, mungkin kita bisa kecilin nilai tulisannya. Ini, ya. Sehingga berikutnya sebelahnya adalah titik C aksen. Kita ini adalah titik C aksen. Paham ya? Ini titik A aksennya di sini, ini titik C aksennya berarti di sini. Setelah dapat C aksen, berikutnya apa? Lagi kita menggambar titik di aksen. Di aksen itu didapat dari CD dan AD. Nah, sebelum apa? Karena nanti ada garis-garis yang harus kita gambarkan secara tegak lurus, berarti gambar ini harus kita putar sebesar 90 derajat dulu. Kita bikin copy gambarnya, kemudian kita kita copy, kita paste. Kenapa nggak bisa keblok ya, bentar ya. Terusnya gambarnya bentar nih. Kita bikin pasnya supaya ini kita puterin dulu ya. Kita geser dulu gitu ya. Ini harus pas 90 derajat ya. Sebentar. Kayaknya berubah nih dari yang
luruskan dulu aja. Kita cek dulu ya. Iya. Berarti kita blok lagi. Karena tadi pas muter nggak pas 0. Sekarang kita putar pas. Nah, udah pas ya, 90 derajat. Maka gambar yang kita putar ini nanti dipakai buat sebentar, share screen-nya bentar lagi. Ini ya. Ini gambar tegak lurusnya. Kita kasih warna garisnya merah. Nih ya, untuk membedakan garis tegak lurusnya merah. Tapi notasi-notasi kita bisa hapus nih, diganti jadi nama batangnya ya. AC, kemudian ini DC, kemudian ini CE, kemudian ini BE, ini BC, ini DE, ini EF, ODF ya. DF ini adalah EF. Ya, seperti ini. Kemudian setelah kita mendapatkan gambar tegak lurus, kita balik lagi ke sini ya. Setelah dapat aksen sama si aksen, berikutnya lagi ini mungkin kita dulu. Berikutnya lagi adalah titik di aksen, yaitu kita menggambar sini, kita copy dulu. Kemudian AD kita copy. Sekarang lihat polanya di sini ya. AD itu tarik, berarti kalau kalau A-nya tetap, B-nya ini batang tarik, berarti akan bergeser ke kanan atas. Sehingga ini kita letakkan di sini. Ya, kita sesuaikan panjangnya, dia 0,77, bukan ditulis maksudnya ya. Ini panjangnya 0,77, ini masih 3 mili, berarti kita rubah panjangnya, kita sesuaikan yang menjadi 0,77. Ya, seperti ini. Kemudian yang ini 0,42. Kita lihat di gambar sini, CD. CD itu batang tekan bertambah pendek sehingga D-nya akan bergeser ke kanan bawah. Sehingga meletakkannya dia juga di kanan bawah sini. Ini harus sampai ketemu ya. Ini J-nya. Nah, ini baru kita rubah panjangnya. Dia panjangnya menjadi 0,42. Ya. Seperti ini. 0,42. Mungkin notasinya kita hapus saja ya. Kecil. Nah, sekarang dapat titik ini sama ini baru kita tarik tegak lurus. Yang tegak lurus tadi tegak lurus AD. Tegak lurus AD berarti ini. Yang ini masih ada tulisannya. Ini kita copy ya. Kita letakkan di sini. Kemudian yang CD juga kita copy. Kita letakkan ke sini.
Nah, ya. Kemudian ini kita potongkan, berarti ini kita pendekkan, ini kita pendekkan lagi sini, sehingga dapatlah titik di aksen, ya. Ini adalah titik di aksen. Nah, setelah dapat titik di aksen, kemudian berikutnya lagi, kalau A sudah dapat, C dapat, D dapat, dari C sama D kita bisa dapat titik E aksen, ya. Maka ini kita copy lagi CE dengan panjangnya nanti kita rubah jadi 1,8. 1 kita copy DE panjangnya ini kan kita pindah, tapi ini copy ini, ya. Sekarang DE itu bertambah pendek, berarti E-nya akan bergeser ke kiri, ya. Berarti meletakkan DE-nya juga di kiri daripada D. Ini D-nya, berarti gambarnya ke kiri, ini 0,7, sementara ini panjangnya 6, berarti harus dirubah menjadi 0,7. Jadi 0,7. Ini, ya. Kita letakkan di sini, ya. Kemudian dari C, ini CE-nya bertambah panjang, berarti E-nya akan bergeser ke kanan atas, sehingga meletakkan ininya juga ke arah kanan atas dari C. C-nya tadi ini, ya. Kita letakkan di sini, di panjangnya kita koreksi menjadi 1,81. Ini berarti menjadi di sini, sementara yang ini tadi ini kita angka ininya kita hapus, ya. Ini 0,7 dari mana ini, ya. Kalau ini 0,7-nya kita tulis angkanya aja, ya, pilihnya nggak ada. Terus yang 1,81 ini, ya. Baru dari sini kita tarik tegak lurus DE dan tegak lurus CE. Tegak lurus CE itu ini. Kemudian tegak lurus DE itu ini. Tegak lurus DE kita letakkan di sini. Yang 0,7 tadi. Yang tegak lurus CE kita letakkan di sini. Ya. Sehingga ini kita perbesar dulu sedikit. Berarti ini kepanjangannya kita pendekkan lagi. Di sudutnya nggak boleh berubah, ya. Ini juga kita pendekkan, tapi selalu diingat sudutnya nggak boleh berubah, ya. Ya, sehingga dapatlah titik tadi setelah di aksen, yaitu E aksen. Kita copy lagi notasi ini. Ini menjadi titik E aksen. Ya. Berikutnya setelah didapat titik E aksen, berikutnya titik B aksen misalnya. Atau kita mau ke atas dulu juga boleh, ya. Nanti B-nya terakhir. Kita sudah dapat D aksen, dapat E aksen, kita bikin yang F aksen. Berarti ini kita copy 2 dan ini, ya.
Sekarang DF itu bertambah panjang, berarti bergeser ke kanan atas, ya. DF, D-nya tadi dapat di sini, berarti ini DF-nya diletakkan di sini. Harus dikoreksi, ini panjangnya 1,12, ya. Dikoreksi dulu menjadi 1,12. Ya, ini tulisannya kebesaran. Ininya nggak usah ya. Kemudian EF itu bertambah pendek, berarti F-nya akan bergeser ke kanan bawah, ya. Sehingga ini kita letakkan di kanan bawah dari E. Sini ya. Ini harus dikoreksi lagi menjadi 1,12 panjangnya. 1,12. Ini ya. Sini sampai di sini. Ini tarik tegak lurus, ini tarik tegak lurus ke sini ya. Sekarang tegak lurusnya kita ambil gambar tegak lurus EE, DF, dan EF. Kita tutup dulu. Ini kita gambar tegak lurus di sini, ya. Sedangkan ini kita gambar tegak lurus di sini. Ya, ini kepanjangan. Ini kepanjangan juga. Ya. Karena notasinya kebesaran, kita bisa kecilin. Ya. Oke, dapatlah titik apa? F aksen. F aksennya di sini. Ya. Nih ya, F aksen itu yang ini maksudnya ya. Ya, ini ya. Sekarang terakhir yang B aksen. B aksen didapatnya dari EB sama CB ya. Berarti ini harusnya nggak merah ya. Ini kita copy, nanti kita koreksi. Yang 0 ini juga sama, kita copy juga walaupun dia 0, karena nanti untuk dapat tegak lurusnya. Sekarang CB 0, kalau 0 berarti dia nggak ke kanan, nggak ke kiri ya. Berarti tetap aja di C. Cuman ini 0 ya. Ini kita pendekin sampai 0 sebetulnya, tapi oke nih apa untuk menunjukkan aja bahwa dia 0 gitu ya. Kemudian yang dari E ke B, karena ini bertambah pendek, berarti B-nya bergeser ke atas. Ya, berarti kita meletakkan ini tuh di atasnya E. Ya. Ini kita lihat panjangnya 1,46, berarti kita koreksi lagi menjadi 1,46. Sini ya. Tadi kita ingat-ingat lagi, B aksen itu dapat dari E, min 1,46 berarti ke atas, ke sini. Kemudian C ke B 0, berarti dia nggak bergerak, berarti tetap di sini ya. Nanti tegak lurusnya narik dari sini, yang ini tegak lurus dari sini ya. Ini kita copy dulu garis tegak lurusnya BE dan garis tegak lurus BC. Ini ke
sini atau ke sini, terserah ya. Kayaknya ke kiri, karena sini di kiri. Yang tegak lurus sih berarti sini ya. Ini karena 0 kan berarti nggak bergeser sampai sini ya. Cuman ini nanti kalau bergeser sampai sini nggak kelihatan ya. Jadi narik tegak lurusnya tetap di sini, ini B. Berarti ini kurang panjang ya. Dipanjangin, ini dipendekin ya. Sehingga dapatlah titik B aksen terakhir. Nah sekarang bagaimana memutarnya yang saya mau jelaskan. Nah seperti ini ya. Sekarang memutarnya itu kita perhatikan di sini titik. Sekarang setelah kita mendapatkan gambar aksen, selanjutnya kita akan mencari titik yang double aksen ya. Karena A ini sendi, maka dia juga berfungsi sebagai titik double aksen. Berarti ini 3 fungsi ya. Di sini titik A juga aksen, juga double aksen. Sementara titik B aksennya di sini. Kita lihat pola soalnya ini. Ini yang asli ya. Pola soal yang asli. Titik rollnya harusnya di B. Berarti secara logis nanti deformasi titik B ini hanya akan bergeser ke kanan atau ke kiri sepanjang jalur AB ini, sepanjang horizontal di landasan dasar ini. Ya. Berarti delta yang muncul di B itu hanya ada delta H, tidak boleh ada delta V. Nah, supaya tidak ada delta V, maka titik B double aksennya akan bergeser kemana? Kita lihat di gambar sini. Di gambar wilit yang sudah kita gambar, sini. Ini titik B aksennya kan ada di sini. Supaya dia tidak muncul delta vertikal, maka titik B double aksennya nanti ada di lurusannya A. Ya. Sekarang maka kita buat garis sembarang dari A double aksen ini lurus ke atas. Ya. Nah ini akan dipakai, ini misalnya kita kasih warna biru ya. Warna biru itu adalah warna gambar garis yang merupakan pola yang sebangun dengan konstruksi rangka batang. Ya. Nah dari B aksen ini kita tarik garis ke sini. Sampai di sini. Ini ya. Berarti ini kepanjangan nih. Garis birunya ini. Ya. Ini kita tarik ke sini. Maka titik inilah titik B double aksen gitu. Cara menurunkannya yang dari filosofi yang pertama tadi. Maka ini adalah titik B double aksen. Ini ya. Jadi cari B double aksennya digambar dengan pola dari A. Ya. Nah, cara buat sebangunnya gimana? Nah, ini berarti panjang garis AB-nya berapa? 3,356. Ini kita tulis. Ini AB. Ini sama dengan 3,356 mm kan? Nah, ini setara dengan panjang batang AB berapa? 6 meter. Ya. Ini panjang batang AB ini kalau kita baca panjangnya 3,356. 3,56 ini setara dengan 6 meter. Sehingga kita akan membuat garis-garis yang lain. Kalau 3,356 setara dengan 6 meter, berarti yang 3 meter itu kita buat panjangnya berapa? Tentu kita membuat garis yang 3 meter adalah setengahnya dari 3,356. Jadi sekarang kita membuat garis yang 3 meter. 3 meter itu buat menggambar pola rangka batang yang tinggi ke sini ya, yaitu batang BE ya. BE itu panjangnya 3 meter. Berarti sepanjang 3,356 dibagi 2. Karena
3 meter itu kan setengahnya 6 meter. Ini panjangnya berapa? Kita ukur, dia panjangnya 2,45. Nah ini harusnya 3,356 dibagi 2. 3,356 dibagi 2 itu berapa sih? Kita hitung dulu dengan kalkulator. 3,356 dibagi 2 berapa? 1,678 ya. Berarti kalau kita akan menggambar panjang garis yang setara dengan 3 meter, berarti 1,678. Berarti ini kita rubah menjadi 1,678. Nah, ini untuk menggambarkan panjang garis BE. Berarti kalau B double aksen di sini, maka E double aksen di sini berarti. Ya. Jadi ini adalah E double aksen. Ini ya. Berarti kita bisa menggambar D double aksen. D double aksen sebelah sini ya. Berarti ini kita bisa copy lagi. Kita letakkan di sini. Berarti ini adalah D double aksen ya. D double aksen. Kemudian untuk mencari yang lain, kita bikin lagi garis yang ini dulu ya. Garis yang DE. Ini kita beri garis biru juga. Kemudian 3 meternya berarti di tengah kan ya. Jadi kita buat garis lagi yang 3 meter. Tapi mau diletakkan di tengah nih. Berarti kita bikin, ini kita putar dulu. Ini share screen-nya harus dirubah lagi. Ya. Ini panjangnya tadi berapa? 1,678 ya. Berarti kita bikin garis yang vertikal juga sama. Kita mau bikin yang 1,678. Ya. Nah, ini mau kita letakkan di sini. Kemudian kita bikin lagi yang ke sini yang ke tinggi. Diletakkan di sini. Nah, ini nggak kelihatan kalau sama-sama biru. Mungkin dikasih warna beda. Merah misalnya. Ini berarti diletakkan di sini ya. Ini 1, berarti kita mau bikin garis bantu yang sini ya. Kita mau bikin garis ini, kemudian ini. Enggak pas ya ini. Harus 45 ya. Kita kasih warna sama, biru. Ini juga biru. Nah, ini bisa dihapus ya garis bantunya tadi, atau kalau misalnya nggak mau dihapus juga nggak apa-apa. Kita dihapus saja ya. Ini tadi garis bantu buat menggambar di sini maksudnya. Terus ini gambar rangka batangnya. Oh, sebentar nih harusnya nggak dihapus dipakai buat di sini ya. Yang ini kita pindahkan ke sini sekarang. Kita dapat titik yang sini sehingga kita bisa gambar garis yang ini lagi ke sini. Ya, ini biru lagi. Kemudian
Ya, sebentar. Ada gangguan sebentar. Kita lanjutkan lagi. Tadi ini buat menarik garis bantu di sini ya. Udah setelah kita udah dapatkan semuanya. Sebentar. Ini adalah titik F aksen ya, yang sebelah kiri. F double aksen ya. Sekarang prinsipnya, jadi gambar yang biru ini adalah gambar yang sebangun dengan gambar konstruksi rangka batang yang ini untuk mendapatkan nilai titik-titik yang kodenya double aksen ya. Jadi caranya dicari dengan pola dari yang letak sendi aslinya. Kalau letak roll aslinya, letak roll asli itu di sini, B itu hanya boleh bergeser horizontal, maka kita dapatkan titik B double aksennya itu dengan kita putar sudut 90 derajat ya. Jadi kalau rangka batangnya asalnya polanya tidur seperti ini, kita putar seperti ini, tergantung dari letak ketemunya B aksen nanti di mana. Kalau di kanan atas biasanya dia muternya jadi ke kiri 90 derajatnya. Tapi kalau misalnya B aksennya ketemunya di bawah, ya berarti B double aksen di kanan bawah misalnya, ya kita gesernya ke kiri. Berarti kita putar 90 derajatnya ke sini. Ya. Tergantung dari pola hasil deformasi pada batang AB-nya aja. Ya. Yang pasti ini untuk menarik garis-garisnya ini adalah dengan cara sebangun. Jadi panjang double aksen dengan B double aksen ketemunya berapa, disetarakan dengan panjang batang aslinya itu berapa meter. Ya, paham ya? Nah, setelah dapat nilai double aksen ini, maka deformasi-deformasi yang muncul tidak lagi diukur terhadap titik A double aksen, tapi diukurnya dari double aksen ke aksen. Jadi kalau kita mau cari delta HB, berarti dari double aksen ke aksen. Ya, berarti ini kita buat garis bantu, misalnya garis bantunya begini. Kita buat garis bantu ya. Maka yang dimaksud dengan delta B itu yang mana? Delta B berarti ini hanya ada horizontal. Maka ini adalah delta HB. Kita bisa gambarkan ini nilainya dengan simbol delta. Ini berarti ini adalah delta horizontal di B. Ya. Nilainya berapa delta horizontal di B? Tinggal kita ukur panjang garis ini berapa. Oh, ini panjang garisnya 1,12. Berarti delta horizontal di B-nya juga 1,12. Nanti kita bisa menyalinkan nilai di sini. Kita bisa tuliskan ini 1,12 mm. Ya, ini tulis di bawahnya seperti ini. Ya, delta vertikalnya berapa? Delta vertikalnya berarti 0 karena dari B double aksen ke B aksen ini hanya muncul delta horizontal. Kemudian kalau kita mau mencari titik yang lain, misalnya titik C aksen di sini. Sementara C double aksen itu di sini kan, ya. Ini C double aksennya belum kita kasih notasi. Ini adalah C double aksen, ya. Berarti dari titik ini ke sini perbedaannya berapa? Berarti kita bikin juga garis bantu nih dari sini ke sini. Ini ada garis bantu. Kemudian kemudian dari sini garis bantunya ini. Berarti delta horizontalnya yang mana?
atau langsung aja ya, ini kan udah jelas kelihatan ini titik BC-nya, notasi BC-nya ini mungkin kita gambar geser, kita bikinnya ke kanan supaya nggak numpuk garisnya, maksudnya ini ya, berarti kita tahu bahwa BC-nya di sini sampai ke sini. Ini adalah delta HC ya. Ini kita kasih simbol. Harus kita kasih notasi dulu. Ini adalah delta HC ya. Sedangkan delta VC mana? Delta VC berarti dari sini. Dari sini ke bawah sampai sini. Ini adalah delta VC. Delta VC. Ya, tinggal dibaca panjangnya berapa. Ini delta VC berarti 1,678 mili. Delta HC berapa? Berarti 1,12 mili. Dan seterusnya. Ya, demikian juga untuk titik-titik yang lain. Titik F double aksen mana? Ini F double aksennya di sini, F aksennya di sini. Berarti nanti kita bikin garis bantu juga nih dari sini. Oh, ini ternyata garis bantunya. Berarti F aksen ini hanya ada delta HC juga. Tidak ada delta VC-nya. Delta VC-nya 0. Ya. Kemudian kalau titik D double aksen, ini berarti ke kanan dan ke atas. Dan seterusnya ya. Mungkin gambar yang lebih lengkap kita bisa lihat di materinya yang di sini ya. Nah, ini share screen-nya saya rubah lagi, bentar. Yang materi sekarang. Nah, yang ini ya. Berarti secara lengkap notasi-notasinya adalah seperti itu. Ya. Jadi mengukurnya adalah dari double aksen ke aksen. Ya. Berarti ini hanya ada delta, di B hanya ada delta HB. F-nya ini berarti kalau digambar ini persis lurus nih. Delta HF, tapi delta V. F-nya 0 ya, karena ini kalau kita tarik garis nih, lurus nih sama di sini. Ini cuman garisnya nggak muncul ya. Kalau E berarti dari sini ke sini delta VE, dari sini ke sini delta HE. Ini delta HE-nya dari sini sampai sini nih, ini nggak digambar. Ini gambar di atasnya ya. Ini ya, dan seterusnya. Nah, demikian seperti itu kalau dengan cara diagram Williot-Moore ya. Berarti langkahnya sama seperti Williot, hanya kita membuat roll-nya kita geser ke sebelahnya sendi, yang ke titik yang terdekat dari sendi ya. Kemudian kita buat Williot-nya sampai dapat titik aksen. Kemudian setelah dapat titik aksen kita mencari nilai yang double aksen dengan menggambarkan sebangun dengan gambar konstruksi rangka batangnya mengikuti pola rollnya tadi letaknya di mana. Mungkin kita bisa lihat materi yang lain yang beda letak rollnya. Katakanlah misalnya seperti ini. Ini rollnya nggak segaris nih. Ya, jadi kalau misalnya ini roll sementara kita buat di D aksen, misalnya di sini, berarti kita gambar pertama kali adalah aksen, kemudian di aksen. Kalau ini 0 berarti ini titiknya bertemu nih, satu titik. Aksen di sini, A juga di sini, di aksen juga di sini karena dia 0. Nggak bertambah panjang, nggak bertambah pendek, berarti aksen sama di aksen double. Nanti setelah aksen dan di aksen dapat, berikutnya adalah C aksen. Dari aksen tadi ini bertambah pendek, berarti gambarnya ke bawah.
kemudian dari D ini plus berarti ke kiri atas, nanti baru ditarik tegak lurus dapat C aksen. Dan seterusnya sampai dapat B aksen ya. Nanti setelah dapat B aksen, karena ini nggak disegaris sama A, maka polanya kita menggambarkannya, kita bikin dulu garis yang lurusnya A, ini di sini. Lurusnya A itu di sini. B aksennya ketemu di mana? B aksennya ketemu di sini, lurusnya ini. Padahal B double aksennya ada di sejarak 3 meter ke atas dari A. Maka kita bikin dulu panjang garis yang 3 meternya mengikuti pola panjang yang AB-nya ketemu berapa? AB-nya di sini 9 meter, padahal AB itu ketemu 32,7. Jadi 32,7 ini mewakili 9 meter. Berarti yang mewakili 3 meter berapa? Ya berarti tinggal 3/9 kali 32,7. Kita bikin garis di sini. Maka ini ketemu B double aksennya di sebelah, B double aksennya ketemu di sebelah kanan. Di sebelah kanan daripada B aksen. Kalau di gambar ini. Ya. Ini mungkin contoh yang susah, yang terlalu pendek banget. Ini jarak B double aksen ke B aksen ini 0,1 mili. Ini kalau diperbesar, gambar yang merah itu adalah gambar deformasi, sedangkan gambar yang hitam itu gambar rangka batang yang sebangun. Berarti B double aksennya di sebelah kanan, B aksennya di sebelah kiri. Jadi berarti nilai delta HB itu adalah ke kiri. Ya, karena kita lihat ini batang tambah pendek-pendek semua, maka ini B aksennya akan bergeser ke kiri nih, nggak mungkin ke kanan. Cuma ke kirinya ternyata ketemunya kecil banget, ketemu 0,1 mili. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin untuk lebih detailnya kalian bisa latihan dari banyak soal yang ada di sini, dipraktekkan sendiri di visionya, menghasilkan yang sama nggak seperti yang di materi. Kalau sudah sama, berarti artinya itu sudah paham. Ya, saya rasa cukup materi Williott-Moore kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa dipahami. Kita nanti akan ketemu lagi di sesi berikutnya lagi. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri materi kali ini, yaitu mencari deformasi titik pada konstruksi rangka batang majemuk dengan metode grafis Williott-Moore. Kita menggambar dengan menggunakan Microsoft Office Visio. Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillah dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.